Membaca surat Yasin dengan niat pahalanya untuk orang yang sudah meninggal itu aneh. Kenapa? Nggak bisa orang mengirimkan bacaan atau pahala kepada orang. Nggak bisa, nggak akan sampai. Wa alaysa lil insan illa ma sa'a. Manusia tidak mendapatkan balasan kecuali hasil usahanya. Bahwasanya ayat wa alaysa lil insani illa ma sa'a itu mansukhah. Secara hukum dinasakh dengan Al-Quran surat At-Tur ayat 21. Menurut pendapatnya jamaah dari Al-Imam Syafi'i, berarti ashab Syafi'iyah, ataupun madhab Hambali, itu annahu yasil, bahwa bacaan Quran itu sampai kepada mayit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah. Teman-teman dimanapun Anda berada, senang sekali bisa berjumpa dalam program Tanya Gusai, yang mana kita akan menjawab satu pertanyaan tentang hadiah pahala yang kita persembahkan kepada orang yang sudah meninggal. Saya banyak mendapatkan kiriman video tentang menghadiahkan pahala kepada orang yang sudah meninggal, di antaranya video berikut ini. Membaca surat Yasin dengan niat pahalanya untuk orang yang sudah meninggal itu aneh. Kenapa? Karena di akhirat kita butuh pahala itu untuk kita, bukan untuk orang lain. Pahala daripada ketaatan ini itu untuk kita, kita yang membutuhkannya. Ada apa kita niatkan kita baca untuk orang lain? Oleh karena itu dalam agama kita nggak ada amalan yang seperti ini, tidak ada. Karena manusia butuh amal untuk dirinya sendiri, memperbanyak amal untuk dirinya sendiri. Kecuali bentuk bakti dari anak kepada orang tua, lalu dia baca Quran, dia niatkan untuk orang tuanya, berinfak untuk orang tuanya. Dan untuk orang tua yang dimaksud adalah agar orang tua dapat pahala, dia juga dapat, orang tua juga dapat pahala. Karena setiap amal soleh anak mengalirkan pahala untuk orang tuanya. Al-Fatihah untuk orang mati nggak ada contoh dan nggak akan sampai. Imam Syafi'i mengatakan demikian, sebagaimana dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat dalam surah An-Najm ayat 39, wa an laisa lil insani illa ma sa'a. Seseorang tidak akan mendapatkan apa yang diusahakan. Kata Ibnu Katsir bahwa Imam Syafi'i berpendapat bahwa nggak bisa orang mengirimkan bacaan atau pahala kepada orang, nggak bisa, nggak akan sampai. Masalah ibadah kembali kepada masing-masing orang. Jadi Al-Fatihah nggak sampai. Begitu juga yang lainnya, bacaan Al-Quran. Kadang-kadang orang sudah meninggal dibacakan Quran. Orang disuruh membaca Al-Quran di mana? Di rumah. Terutama surah Al-Baqarah, di masjid baca Al-Quran, bukan di kuburan. Mengirim bacaan Al-Quran, ini dua hal yang berbeda. Kalau kita doakan, misalkan kita berdoa, Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Kita doakan dia. Itu tidak sama dengan mengirimkan bacaan Al-Quran. Jadi berdoa disyariatkan. Adapun mengirimkan bacaan Al-Quran, maka di sini ulama beda pendapat. Ulama beda pendapat. Sebagian ulama, termasuk Imam Ahmad rahimahullah, beliau berpendapat itu sampai. Dan Imam Syafi'i rahimahullah berpendapat tidak sampai. Jadi orang yang membaca Al-Fatihah dikirim untuk mayit itu madhab Hambali. Adapun Imam Syafi'i beliau berpendapat pahalanya enggak sampai. Ini disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah ketika beliau menafsirkan ayat wa alaysa lil insan illa ma sa'a. Manusia tidak mendapatkan balasan kecuali hasil usahanya. Maka kata Ibnu Katsir, Imam Syafi'i berdalil dengan ayat ini untuk menunjukkan bahwa bacaan Quran kita nggak sampai kepada mayit. Oke. Yang pertama, kita sepakat bahwasanya wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Bahwasanya seseorang manusia tiada memperoleh selain apa yang dia ikhtiarkan, apa yang dia usahakan. Al-Quran surat An-Najm ayat 39. Memang sekilas pintas kita akan mendapatkan pesan bahwa manusia ini akan mendapatkan balasan tentang apa yang dia kerjakannya sendiri. Menariknya, dalam tafsir-tafsir yang muktabar, di antaranya ketika Al-Imam At-Tabari dalam kitab beliau Tafsir At-Tabari ketika menjelaskan tentang ayat ini wa alaysa lil insani illa ma sa'a,
ila an qala kama haddatsani Yunus qala akhbarana Ibnu Wahab qala Ibnu Zaid fi qoulihi wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Kemudian wa qara'a inna sa'yakum la syatta qala a'malukum. Nah, ini menariknya. Wa dzukira an Ibnu Abbas, disebutkan dari Sayyidina Abdullah bin Abbas annahu qala hadhil ayah mansukhatun. Ayat ini adalah ayat yang mansukh, ayat yang secara bacaan memang tidak dinasakh, tetapi secara hukum dinasakh. Kenapa? Haddatsani Ali, qala haddatsana Abu Shalih dan seterusnya ila qaulihi wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Qala fa anzalallahu ba'da hadza walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Jadi ayat tentang wa alaysa lil insani illa ma sa'a itu kata Al-Imam At-Tabari mansukhah, secara hukum dinasakh dengan Al-Qur'an surat At-Tur ayat 21 yang artinya walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman, wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman, dia beriman kemudian punya anak-anak yang beriman, maka alhaqna bihim dzurriyyatahum, keturunannya ini akan disusulkan kepada orang tuanya yang beriman tadi. Kemudian wama alatnahum min amalihim min syai', tidak dibedakan atau tidak kami bedakan, kata Allah, amalnya keturunan yang beriman tadi, meskipun secara faktual amalnya si anak atau si keturunan dengan si bapak atau orang tuanya tadi beda. Selama masih sama-sama beriman, kata At-Tur ayat 21, maka keturunan ini akan dikumpulkan dengan derajatnya orang tua yang mulia tadi. Kullu mri'in bima kasabat rahin. Setiap manusia akan terikat dengan apa yang dikerjakannya. Maka kurang tepat gitu ya, kalau kita mencerna ayat ini wa alaysa lil insani illa ma sa'a dengan kesimpulan bahwa amal yang kita kerjakan untuk orang lain itu enggak berguna. Kemudian lebih dari itu, kita juga bisa melihat beberapa hadis ya, di antaranya hadis dalam Imam Muslim nomor hadis di 1631, haitsu yaqul, Nabi Muhammad bersabda, idza matal insan in qata'a anhu amaluh, ketika seorang manusia meninggal maka semua amalnya terputus illa min salasatin, kecuali dari 3 hal. Apa itu? Min shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin sholihin yad'ulah. Yang pertama sedekah jariyah. Nah, dalam hal ini para ulama mengartikannya sebagai wakaf dan semisalnya, atau ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Anda punya murid Anda kemudian mengamalkan ilmunya, kemudian muridnya punya murid lagi, maka ini akan menjadi passive income kepada si guru tadi. Kemudian awwaladin sholihin yad'ulah, anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Ada 2 poin penting yang ingin kita garis bawahi dari hadis ini. Yang pertama, bahwasanya kematian itu tidak serta-merta memutus amal. Artinya amal orang lain itu bisa bermanfaat kepada orang yang tidak pernah melakukan tadi. Anak beramal soleh, orang tua dapat ganjarannya. Murid beramal soleh, guru dapat ganjarannya. Anda pernah membangun masjid yang Anda bangun masih digunakan untuk sholat, Anda dapat ganjarannya. Padahal yang sholat bukan Anda. Ini menjawab bahwasanya amal baik seseorang itu bisa ditransfer kepada orang lain begitu. Kemudian yang kedua, meskipun Nabi dalam hadis Muslim hanya menyebutkan 3, tetapi tidak bisa serta-merta kita batasi 3 hal ini. Artinya manfaat amal orang yang masih hidup untuk orang yang sudah meninggal itu tidak bisa dibatasi dalam 3 hal ini. Kenapa? Dalam beberapa hadis kita banyak mendengar, misal dalam riwayat Imam Muslim atau dalam riwayat Al-Imamul Bukhari, saya baca hadisnya, man mata wa alaihi siyamun shoma anhu waliyuhu. Barang siapa yang meninggal, dia masih punya utang puasa, maka walinya bisa berpuasa untuk si mayit tersebut. Ada di hadis Imam Muslim, ada di nomor hadis 1199.
147. Nah, tentu hadis ini nanti takhrij atau hukum fikihnya cukup panjang ya, tetapi memang ada riwayat begitu. Ada sebagian ulama yang mengartikan bahwasanya puasa atau sholat untuk orang yang sudah meninggal itu tidak berguna. Misalnya teman-teman bisa lihat dalam hadis riwayat An-Nasa'i, di sana Nabi Muhammad SAW bersabda dari Sayyidina Abdullah bin Abbas, qal la yusalli ahadun an ahadin wa la yasumu ahadun an ahadin walakin yut'imu anhu makana kulli yaumin muddan min himdah. Tidak perlu seseorang menyolati orang yang sudah meninggal atau mempuasai puasanya orang yang sudah meninggal, tetapi cukup berikanlah sedekah makanan, atau dalam hal ini kita sering menyebutnya sebagai fidyah ya, 1 hari 1 mud makanan pokok dari himtah. Nah, ini hadis yang secara zahir bertolak belakang. Hadis yang pertama memerintahkan untuk dipuasai. Hadis yang kedua riwayat An-Nasa'i tadi mengatakan tidak perlu dipuasai atau disolati. Maka menyikapi dua hadis yang secara teks kontradiktif ini, Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab beliau Fathul Bari, di situ beliau membahas tentang dua hadis tadi dan beliau membuat konklusi qultu wa yumkinu al-jam'a, memungkinkan untuk dikumpulkan bihamlil isbat fi haqqi man mata wan nafya fi haqqil hayyi. Kata beliau, sebetulnya bisa untuk dikonklusikan supaya di thariqul jama' dikumpulkan dua hadis ini. Gimana caranya? Memuasai orang yang sudah meninggal itu boleh kalau memang yang bersangkutan sudah meninggal. Tetapi kalau orangnya masih hidup tidak perlu. Karena tadi riwayat yang tidak perlu sholat untuk atau tidak perlu puasa untuk seseorang tidak ada redaksi mayitnya. Maka Al-Imam Ibnu Hajar memberikan konklusi kalau memang orang tua atau yang bersangkutan masih hidup, jangan disolati atau jangan dipuasai, tetapi kasihlah fidyah makanan. Tapi kalau sudah meninggal, kata Al-Imam Ibnu Hajar, boleh si keturunan atau walinya itu untuk berpuasa atau sholat seperti itu. Ini bisa dilihat di kitab Fathul Bari bi syarhi Shahihil Bukhari. Nah, kemudian begini, kalau kita menganggap bahwa semua amalan orang yang hidup itu tidak bermanfaat untuk mayit, gitu ya, dengan berkesimpulan dari wa an laisa lil insani illa ma sa'a tadi, maka ini juga akan bertentangan dengan hadis mengenai seorang perempuan yang ditinggal oleh ibunya dan ibunya masih punya utang haji. Di dalam riwayat Al-Imamul Bukhari, teman-teman bisa melihatnya, di sana dikatakan annamra'atan min Juhainah. Seorang perempuan datang dari Juhainah, datang kepada Nabi SAW, faqalat, perempuan ini mengatakan, inna ummi nadharat an tahujja. Ya Rasulullah, ibu saya ini nazar untuk melaksanakan haji, tapi falam tahujja. Sampai beliau wafat belum melaksanakan haji. Summa matat afa ahujju anha. Ya Rasulullah, apakah aku perlu untuk berhaji untuk ibuku yang sudah meninggal? Kata Nabi SAW, hujji anha. Hajilah, niatkan untuk almarhumah ibumu, untuk orang tuamu yang sudah meninggal. Ara'aiti laukana ala ummuki dainun akunti qadiyatun. Bagaimana menurutmu kalau ibumu punya utang, apakah kamu sebagai anak yang berbakti ingin mengkodok atau menyelesaikan utang ibumu? Maka kata Nabi Muhammad SAW, iqdullaha fallahu ahaqqu bil wafa. Maka selesaikanlah, hajilah untuk orang tuamu, karena Allah itu paling berhak untuk ditepati, seperti itu. Nah, sebetulnya masih banyak lagi ya contoh tentang riwayat hadis Sayyidina Sa'ad bin Ubadah ketika ibunya meninggal. Berkali-kali saya membahas hadis ini dalam riwayat An-Nasa'i. Ketika ibunda dari Sayyidina Sa'ad bin Ubadah meninggal, maka Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Sa'ad. Sayyidina Sa'ad datang kepada Nabi sembari mengatakan, inna ummi matat, ya Rasulullah, ibu saya meninggal, afa atasaddaqu anha, apakah saya perlu bersedekah untuk ibuku? Qala na'am. Maka kata Rasulullah, iya silahkan kamu sedekah. Sama Nabi
takrir, ditetapkan untuk bersedekah. Maka singkat kata, Sayyidina Sa'ad kemudian bersedekah dengan sakyul ma. Saat itu yang kita kenal dengan siqayatus Sa'ad. Naam. Jadi haji, puasa, sholat, kemudian tadi sedekah makanan, itu dikerjakan oleh orang lain dan bermanfaat untuk orang lain yang sudah meninggal. Nah, pertanyaannya, bagaimana dengan qiraatul Quran? Mengenai hal ini, ada sebuah hadis dalam Sunan Abi Dawud. Di situ dikatakan, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, iqra'u Yasin ala mautakum. Bacakanlah Yasin untuk mautakum, orang yang meninggal. Memang para ulama berbeda pendapat tentang makna mautakum ini. Sebagian mengartikan mautakum ini orang yang tengah menghadapi sakaratul maut. Bagaimana diungkapkan dalam kitab Nailul Awtar karya Al-Imam Syaukani ketika menjelaskan tentang hadis ini, Iqra'u Yasin ala mautakum, kata Al-Imam Syaukani, arada bihi man hadarathul maniyah la annal mayyit yuqra'u alaih. Yang dimaksud adalah orang yang sedang menghadapi kematian, bukan orang yang sudah mati kemudian dibacakan. Wa kadzalika lakinu mautakum la ilaha illallah. Lakinu, talkinlah la ilaha illallah kepada mautakum. Ini orang yang tengah menghadapi kematian. Tetapi Al-Imam Syaukani melanjutkan wa raddahu al-muhibbut tabari fil qiraah wassalam la fit talqin. Ini poinnya. Waraddahu al-muhibbu at-Tabari. Jadi Al-Imam Tabari menjawab atau mensyarahi hadis ini begitu ya, bahwa yang dimaksud itu adalah fil qiraah. Dibacakan la fit talqin, bukan hanya talqin saja. Artinya apa? Membacakan Yasin kepada orang yang sudah meninggal berdasarkan hadis tadi itu juga satu hal yang diterangkan oleh Al-Imam Tabari. Jadi mautakum ini menurut Al-Imam Syaukani sebagaimana disebutkan tadi, orang yang sedang menghadapi sakarat, tetapi menurut Al-Imam Tabari juga bisa diartikan orang yang sudah meninggal, seperti itu. Kemudian ini menarik, dalam kitab Ahkam Tamannil Maut. Ini karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ya. Dikatakan di situ wa akhraja Sa'ad Az-Zanjani an Abi Hurairah marfu'an, dari riwayat Sayyidina Sa'ad Az-Zanjani dari Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau mengatakan man dakhala, barang siapa memasuki al-maqabir summa qara'a Fatihatul Kitab, Anda masuk ke pemakaman kemudian membaca Fatihatul Kitab, surat Al-Fatihah, wa qul huwallahu ahad wa alhaakumut takatsur. Setelah itu summa qala inni ja'altu sawaba ma qara'tu min kalamika li ahlil maqabir minal mu'minina wal mu'minat kanu syufa'a lahu ilallahi ta'ala. Jadi kata Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab dalam kitab Ahkam Tamannil Maut tadi, barang siapa yang masuk ke pemakaman kemudian membaca Fatihatul Kitab, Al-Ikhlas, Al-Hakumut Takasur, kemudian mengatakan, ya Allah, saya jadikan pahala dari apa yang saya baca tadi berupa kalam-kalammu, ayat-ayat Al-Quran, saya hadiahkan di ahlil maqabir, kepada semua ahli kubur yang di sini, minal mu'minin wal mu'minat. Maka kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, kanu syufa'a ilallah. Maka bacaan itu adalah bermanfaat untuk si mayit, menjadi pembela di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di sini dikatakan wa akhraja Abdul Aziz sahibil Khallal bi sanad an Anas marfu'an man dakhala al maqabir fa qara'a surat Yasin. Barang siapa yang masuk ke kuburan kemudian membaca surat Yasin, khaffafallahu anhu, Allah akan meringankan dengan barokah surat Yasin tadi kepada ahli kubur. Wa kana lahu bi adadi man fiha hasanat. Orang-orang yang ada di komplek penguburan itu akan mendapatkan kebaikan dari barokahnya surat Yasin tadi. Kemudian di dalam kitab yang berjudul Mirqatul Mafatih yang merupakan syarah Mishkatil Masabih, di situ dikatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man dakhala al-maqabira summa qara'a Fatihatal Kitab wa qul huwallahu ahad wal ahakumut takatsur
Seperti yang disampaikan tadi, summa qala inni ja'altu sawaba ma qara'tu min kalamik li ahli al-maqabir minal mu'minina wal mu'minat kanu syufa'a lahu ilallahi ta'ala. Maka yang dibaca tadi akan menjadi pembela di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadisnya bisa teman-teman lihat di redaksi atau teks yang saya tampilkan di layar. Oke. Maka kembali ke wa an laisa lil insani illa ma sa'a. Kita tidak bisa memahami secara dangkal bahwa ayat ini menunjukkan bahwa kita nggak bisa memberikan pahala kepada orang yang sudah meninggal. Kenapa? Fakta-fakta dari hadis-hadis tadi membuat satu kesimpulan bahwasanya manfaat dari amal orang lain itu bisa dihadiahkan pahalanya kepada orang lain yang sudah meninggal. Di dalam kitab Umdatul Qari, Syarah Shahihul Bukhari, di situ musannif memberikan beberapa kemungkinan ya. Bisa lihat di situ. Tetapi intinya adalah yang paling dikuatkan oleh para ulama bahwasanya ayat wa alaisa lil insani illa ma sa'a itu mansukhah. Secara hukum dihapus dengan surat At-Tur ayat 21 yang sudah kita bahas di awal video tadi. Nah, menariknya ada seorang ulama yang bernama Al-Imam Ibnu Taimiyah. Beliau memiliki Majmu'ul Fatawa, kumpulan fatwa-fatwanya Al-Imam Ibnu Taimiyah. Teman-teman bisa lihat di situ bahwasanya mengambil hujjah wa alaisa lil insani illa ma sa'a. Kemudian mengatakan ayat ini adalah dalil bahwasanya amalan orang tidak bisa bermanfaat kepada amalan orang lain. Beliau menjawabnya dengan statement yang sudah kita bahas tadi. Bahwasanya beliau mengatakan wa ijma'ul ummah annahu yusalla alaih wa yud'alahu wa yustaghfar lah hadza min sa'yi ghairihi. Jadi orang yang mati kemudian disolati, dibacakan istighfar oleh orang yang masih hidup, didoakan, itu yang mendoakan adalah orang lain, bukan orang yang sudah meninggal. Artinya apa? Ini menunjukkan bahwasanya amalan orang lain itu bisa bermanfaat kepada orang yang ditujukan atau dikirimi hadiah pahala oleh orang yang beramal tadi. Nah, oleh karena itu Al-Imam Ibnu Taimiyah dalam fatwa beliau yang ini, beliau mengatakan bahwasanya hadza idza tabarra'a lahu al-ghairu bi sa'yihi nafa'allahu bidzalik. Jadi ketika ada orang lain melakukan amal soleh kemudian tabarruk ya, beramal sedekah, baca Quran dan sebagainya, maka nafa'ahu Allahu bidzalika. Amalan itu bisa bermanfaat untuk mayit kama yanfa'uhu bidu'aihi lahu wasadaqah anhu. Bagaimana sedekahnya, sebagaimana doanya juga bermanfaat untuk orang lain tersebut. Wa huwa yantafi'u bi kulli ma yasilu ilaihi min kulli muslimin. Setiap orang muslim yang melakukan maka akan sampai kepada siapa amal itu dihadiahkan, yang penting sama-sama muslim, sawaun kana min aqaribihi, baik keluarganya au ghairihim ataupun bukan keluarganya, kama yantafi'u bi sholatil musallina alaih wa du'aihim lahu inda qabrih. Sebagaimana orang yang mati itu disolati oleh siapapun, didoakan di kuburnya oleh siapapun, maka si mayit akan mendapatkan manfaat dari doanya. Maka bacaan Al-Quran, doa dan sebagainya, kata Al-Imam Ibnu Taimiyah juga bermanfaat untuk si mayit tersebut. Nah, memang seluruh ulama sepakat bahwa orang yang wafat masih bisa merasakan manfaat dari orang yang masih hidup. Tetapi memang khusus masalah bacaan Al-Quran, para ulama berbeda pendapat. Kita akan masuk ke tahap kesimpulan ya. Di dalam kitab Tuhfatul Ahwazi, ketika menjelaskan tentang ayan fa'uha in tasaddaqtu anha. Ya Rasulullah, apakah bermanfaat kepada ibuku kalau aku bersedekah untuknya? Maka kemudian dikatakan itu manfaat gitu ya. Maka dikatakan di sini wabihi yaqulu ahlul ilm. Dari hadis ini para ahli ilm, para ulama mengatakan yaqulun laisa syai'un yasilu ilal mayyit illa shadaqah wa du'a. Bahwasanya
Ai wusulu naf'ihima ilal mayyit mujma'un alaih la ikhtilafa baina ulama'i ahli sunnah wal jamaah. Sedekah dan doa. Para ulama sepakat kalau kita bersedekah atau mendoakan untuk orang yang mayit, untuk yang sudah meninggal, semua ulama bersepakat. Waqtulifa fil ibadah al-badaniyah. Kalau ibadahnya ibadah badaniyah seperti puasa, salat, wa qiraatul Quran, maka qala al-qari fi syarhil fiqhil akbar, beliau mengatakan dhahaba Abu Hanifah wa Ahmad wa jumhurus salaf rahimahumallahu ta'ala ila wusuliha. Amal-amal badan pun kata Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad bin Hanbal sampai. Tapi wal masyhur min madhhabi Syafi'i wa Malik adamu wusuliha. Menurut Imam Malik dan Imam Syafi'i tidak sampai. Qala fil mirqah, qala Suyuti, Imam Suyuti mengatakan ukhtulifa fi wusuli sawabil Qur'an lil mayyit. Memang berbeda pendapat ketika bacaan Al-Qur'an untuk mayit. Fa jumhurus salaf wal a'immatu salasatu alal wusul. Bacaan Al-Qur'an kata Al-Imam Suyuti, jumhurul ulama mengatakan itu pahalanya sampai. Wa khalafa fi dzalika imamuna Syafi'iyyu. Imam Syafi'i berbeda pendapat dalam hal ini. Mustadillan biqaulihi ta'ala wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Tetapi lebih lanjut Al-Imam Nawawi dalam kitab beliau Syarah Muslim, beliau mengatakan amma qauluhu laisa fis shadaqati ikhtilafun fa ma'nahu anna hadzal hadis la yuhtajju bihi walakin man arada birra walidayhi falyatasaddaq anhuma. Bahwasanya kalau Anda mau berbuat baik kepada orang yang sudah meninggal, maka sedekahlah untuk orang tua Anda. Fa inna shadaqah tasilu ilal mayyit. Sedekah ini sampai kepada mayit wa yantafi'u biha bila khilafin bainal muslimin. Tidak ada khilaf antar para ulama. Imam Nawawi melanjutkan, amma sholatu wassaumu, puasa dan salat, fa madhhabu Syafi'i wa jamaahiril ulama la yasilu sawabuha ilal mayyit illa idza kana shaumu wajiban alal mayyit faqadahu anhu waliyuhu aw man adzina lahu al waliyyu fa inna fihi qaulain li Syafi'i ashharuhuma anhu annahu la yasihhu wa asahhuhuma inda muhaqqiqi mutaakhir ashabihi annahu yasih. Jadi kalau puasa, ada orang sudah meninggal, masih punya utang puasa, kemudian walinya memuasai orang yang sudah meninggal itu. Kata Al-Imam Nawawi ada dua pendapat, ada pendapat yang mengatakan sah, ada pendapat yang mengatakan tidak sah. Naam. Wa amma qiraatul Qur'an, ini poinnya, adapun qiraatul Qur'an fal masyhur min madhhabi Syafi'i, dari pendapat Al-Imam Syafi'i, annahu la yasilu sawabuha ilal mayyit. Bacaan orang yang masih hidup untuk mayit itu kata Imam Syafi'i tidak sampai. Tapi wa qala ba'du ashabihi, murid-muridnya, pengikutnya Imam Syafi'i mengatakan yasilu sawabuha ilal mayyit. Wa dhahaba jama'atun minal ulama ila annahu yasilu ilal mayyit sawabu jami'il ibadat minas shalah was-shaum wal qiraah wa ghairi dzalik. Jadi meskipun Al-Imam Syafi'i mengatakan tidak sampai, tetapi ashabus Syafi'i, pengikutnya Imam Syafi'i mengatakan sampai. Bahkan ada juga beberapa ulama kata Imam Nawawi yang mengatakan manfaatnya ibadah ini berlaku secara mutlak fi jami'il ibadat minas sholati was-shaum wal qiraah dan sebagainya. Nah, menariknya tentang hal ini masuk ke konklusi ya. Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi dalam kitab beliau Ar-Ruh, beliau mengatakan amma qiraatul Qur'an wa ihda'uha lahu tatawu'an bi ghairi ujratin. Anda membaca Quran dan Anda menghadiahkan bacaan tersebut kepada orang lain tanpa dibayar, dari sukarela gitu. Fa hadza yasilu ilaihi. Maka bacaan Quran itu sampai kepada mayit kama yasilu thawabus shaumi wal hajj. Sebagaimana sampai pahalanya puasa dan haji. Begitu juga dalam Majmu'ul Fatawa karya Al-Imam Ibnu Taimiyah. Beliau mengatakan wa ammal qira'atu was sadaqu wa ghairuhuma minal a'malil bir
fala niza'a baina ulama'i sunnah wal jamaah fi wusuli sawabil ibadatil maliyah qas sadaqah wal itqi kama yasilu ilaihi aidan ad-du'a wal istighfar was salatu alaihi salatal janazah wad du'a indal qabr. Jadi bacaan ataupun amal-amal baik, kata beliau, tidak ada perbedaan di antara para ulama. Kalau memang di situ adalah amal-amal yang maliyah, sedekah, memerdekakan budak dan sebagainya, istighfar, doa, salat jenazah, mendoakan di kubur, semua ulama sepakat itu sampai kepada mayit. Wa tanaza'u fi wusulil a'malil badaniyah. Seperti yang disampaikan tadi di awal, kalau badaniyah maka berbeda pendapat. Kasaumi was salati wal qiraah was shawab, tapi kata beliau yang benar annal jami'a yasilu ilaih, bahwasanya semua amal tadi sampai kepada si mayit yang sudah enggak ada, meskipun yang membaca, yang berpuasa atau mengirimkan bacaan Al-Qur'an orang yang masih hidup untuk orang yang sudah meninggal, maka itu kata Al-Imam Ibnu Taimiyah mengatakan itu sampai seperti itu. Al-Imam Nawawi membuat konklusi yang keren dalam hal ini di kitab Al-Majmu' juz 15 halaman 522. Beliau mengatakan wa dhahaba Ahmad ibn Hanbal wa jama'atun minal ulama wa jama'atun min ashabis Syafi'i ila annahu yasil. Menurut pendapatnya jamaah dari Al-Imam Syafi'i, berarti ashab Syafi'iyah ataupun madhab Hambali, itu annahu yasil, bahwa bacaan Quran itu sampai kepada mayit. Wal mukhtar, tetapi untuk win-win solution sarannya adalah an yakul ba'dal qiraah. Anda membaca Quran, Anda khatmil Quran gitu ya. Setelah itu bacalah Allahumma ausil sawaba ma qara'tuhu. Ikutilah dengan bacaan, ya Allah, sampaikanlah pahala dari apa yang sudah saya baca, Al-Quran, bacaan kalimah-kalimah thayyibah, sampaikanlah kepada orang yang sudah meninggal tadi. Ini yang kita lakukan dalam masyarakat-masyarakat di Nusantara ya, khususnya ketika ada tradisi tahlilan, ada tradisi haul dan sebagainya. Ini dicontohkan, bahkan dibahas oleh para ulama-ulama sejak zaman dahulu. Maka lucu sekali kalau ada orang-orang di zaman sekarang kemudian menyinyiri atau mengatakan itu tidak bermanfaat. Tentu itu bertentangan dengan ulama-ulama sekelas Ibnul Qayyim Al-Jauzi, kemudian Ibnu Taimiyah, kemudian Al-Imam Nawawi yang secara terang-terangan mengatakan bahwa membaca seperti itu termasuk mengirimkan Fatihah itu adalah sesuatu yang sampai kepada mayit. Hadza wallahu a'lam bishawab. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat.